Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 161 yang berjudul Kepakan Sayap Kupu-Kupu. Di sini Doma bertanya-tanya kepada Inosuke tentang kenapa Inosuke bisa berbicara dengan baik walaupun dibesarkan oleh babi hutan. Dan Doma juga mengungkapkan kalau sepertinya mereka, Kanao dan Inosuke, sedikit salah paham. Lalu, masih sambil berhadap-hadapan dengan Kanao dan Inosuke, Doma pun menjelaskan lagi kalau menurutnya surga dan neraka itu tidak ada di dunia ini. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Dan sambil melihat ke arah Kanao dan Inosuke yang bersiap-siap akan bertarung, di sini Doma melanjutkan lagi perkataannya kalau sebenarnya semua itu, surga dan neraka, menurutnya hanya hayalan manusia dan hanya dongeng. Lalu sambil memperlihatkan Kanao yang kesal mendengar ocehan Doma, di sini Doma menjelaskan kenapa dirinya bisa berkata seperti itu. Yang mana menurut Doma, kenyataannya orang yang hidup dengan benar akan mendapatkan kemalangan. Dan orang jahat akan dapat melakukan apapun semaunya karena mereka menjalani hidup sepenuh hati. Kemudian, sambil Doma memainkan topeng babi Inosuke menggunakan kipasnya, Doma mengatakan lagi kalau walaupun mereka, orang jahat, tidak mendapatkan azab atau hukuman secara langsung, tetapi setidaknya mereka akan pergi ke neraka setelah mati. Dan menurutnya, Doma merasa kalau pasti itu adalah yang akan dipikirkan oleh orang-orang dengan mental yang lemah. Dan karena berkat pemikiran seperti itulah mereka bisa terus hidup. Lalu, setelah mengatakan itu, sambil menutupi senyuman dengan kipasnya, Doma mengatakan kalau mereka, para orang-orang yang disebutnya sebelumnya, mereka telah menanamkan hal tersebut ke dalam pikirannya dan menganggap kalau semua manusia sangatlah menyedihkan. Namun, setelah mendengar perkataan Doma tersebut, Inosuke yang mendengarnya pun langsung marah kepada Doma dengan berteriak mengatakan kepadanya kalau neraka itu emang tidak ada dan dirinya lah yang akan menciptakan neraka untuknya. Dan setelah berteriak marah, Inosuke pun langsung berlari ke arah Doma untuk menyerangnya sambil berteriak mengatakan untuk jangan membicarakan dan meledek tentang ibunya sambil mencaci Doma. Lalu saat Inosuke akan menyerangnya, Doma pun langsung mengeluarkan dan menyebarkan teknik darah iblisnya, yaitu awan beku. Tetapi di saat yang sama, saat dirinya akan menyerang Doma, Inosuke pun dengan cepat langsung mengeluarkan teknik pernafasan binatang buas taring ke-10, pusaran taring. Yang mana Inosuke memutar-mutarkan kedua pedangnya menggunakan kedua tangannya dengan membuatnya seperti baling-baling untuk meniup kabut awan beku milik Doma. Lalu, di saat yang bersamaan, saat Inosuke sedang sibuk menghindari serangan awan beku milik Doma, Doma pun langsung mengambil kesempatan untuk menyerang Kanao. Dan saat akan pergi menyerang Kanao, dia menganggap kalau pertarungannya ini sangat hebat dan menyenangkan, dan berharap kalau dirinya bisa terus bermain atau bertarung dengan Inosuke dan Kanao hingga bosan. Setelah itu, Doma yang menghampiri Kanao pun langsung mencoba menyerangnya dengan menebas tubuhnya menggunakan kipas. Akan tetapi, sesaat sebelum Doma melancarkan serangannya, Kanao pun sudah menyadarinya. Dan saat Doma mencoba menebas tubuhnya dengan cepat, Kanao pun langsung menggunakan teknik pernafasan bunganya untuk menangkis serangan tebasan kipas Doma terhadap tubuh bagian samping kanan Kanao dengan menggunakan pedangnya. Tetapi, walaupun Kanao berhasil menangkis serangan tebasan kipas Doma, dia pun tetap terkena efek ayunannya, sehingga hal tersebut membuatnya terlempar ke arah kolam. Setelah Doma gagal menebas Kanao dan hanya membuatnya terlempar ke kolam, Doma pun langsung melompat, dan Inosuke yang telah menghilangkan awan esnya Doma serta Kanao yang bangkit kembali setelah tercebur ke kolam, mereka pun langsung menyadari Doma telah melompat ke atas atap. Dan Inosuke yang melihatnya pun merasa kesal terhadap Doma dengan berteriak dan mencacinya untuk menyuruhnya turun. Akan tetapi, Doma yang sedang menempel di langit-langit atap pun membalas perkataan Inosuke.
Dia meminta maaf kepadanya sambil mengatakan karena Akaza sudah mati, maka dirinya tidak punya banyak waktu untuk bermain-main. Kemudian, sambil dirinya menempel di atas atap, Doma pun langsung mengeluarkan teknik darah iblis Miko kristalnya, yang mana Doma menciptakan klon dirinya yang berukuran kecil, yang terbuat dari es, dan mengatakan kalau Inosuke dan Kanao bisa bermain atau bertarung dengan klon esnya. Lalu, di sisi lain, saat Kanao melihat Doma sedang menciptakan klonnya di atas atap, dia pun terkejut akan boneka es milik Doma. Kemudian saat es kecil Doma terjatuh dan mendarat di jembatan kayu di hadapan Inosuke, Inosuke sambil dengan percaya dirinya meledek es Doma tersebut sebagai kroco atau lemah. Namun, saat Inosuke meledeknya, klon es kecil Doma pun tiba-tiba langsung melancarkan teknik jurus darah iblis teratai yang menyebar, yang mana klon tersebut menyebarkan kumpulan kelopak bunga teratai untuk menyerang Kanao dan Inosuke. Dan saat serangan tersebut tiba-tiba menyerang Inosuke, dia pun langsung terkejut sambil menebas kelopak bunga tersebut dan menghindarinya. Lalu, Kanao yang juga diserang oleh kelopak bunga teratai yang menyebar, juga sedang berusaha menangkis dan menghancurkan serangan tersebut. Kemudian, di sisi lain, Doma yang tadinya berada di atas atap pun kemudian turun kembali. Dan sambil mendekati klon esnya, Doma pun dengan senyumannya dia mengatakan kalau klon es kecilnya ini bisa menggunakan jurus yang sama kuat dengan dirinya. Dan masih dengan senyuman lebarnya, Doma mengatakan kepada klonnya untuk menyerahkan pertarungan tersebut kepadanya. Dan setelah Doma mengatakan itu, dia pun langsung pergi berjalan ke arah pintu keluar. Dan saat Inosuke menyadari Doma yang akan pergi, dia pun berteriak untuk menyuruhnya jangan lari. Tetapi di sisi lain, Kanao yang sedang menangkis serangan kelopak bunga teratai Doma pun tiba-tiba berteriak memperingati Inosuke. Dan benar saja, dengan tiba-tiba, klon es kecilnya Doma pun langsung berada di depan muka Inosuke sambil bersiap menyerangnya. Dan saat klon tersebut mengeluarkan tebasan es jurus darah iblis teratai esnya, dengan cepat Inosuke pun langsung melompat mundur untuk menghindari serangan tersebut. Dan setelah Inosuke berhasil menghindari serangan itu, dia pun merasa kesal dengan klon es Doma tersebut, dan Inosuke juga menyuruhnya untuk jangan menghalangi dirinya. Lalu, di sisi lain, Doma yang tadi akan pergi ke arah pintu pun tiba-tiba terhenti dan melihat pertarungan Inosuke dengan klon esnya. Dan saat Doma melihat hal tersebut, tiba-tiba dia pun menyadari sesuatu, kalau dari awal pertarungannya, Inosuke tidak pernah menghirup jurus darah iblisnya itu. Sehingga hal tersebut membuat Doma pun penasaran dan bertanya-tanya mengapa bisa begitu. Kemudian setelah klon es Doma gagal menyerang Inosuke, klon es tersebut pun langsung menyerang Inosuke lagi dengan mengeluarkan jurus darah iblis Putri Badai Salju Putihnya. Sehingga jurus darah iblis tersebut membuat Inosuke kabur untuk menghindari tiupan awan kabut es tersebut. Sehingga Inosuke yang sedang berlari menghindari serangan tersebut pun merasa kesal, karena jurus yang membekukan segala yang dilewatinya itu terus mengejarnya. Lalu setelah itu, Doma yang tadinya mencoba pergi, dirinya pun masih berhenti di depan pintu keluar dan berpikir tentang Inosuke. Di sini, sambil melihat Inosuke yang dikejar oleh serangan Doma, Doma pun yakin kalau Inosuke memiliki kulit yang sangat sensitif. Dan karena itu, dia bisa langsung merasakan hawa dingin sekecil apapun. Kemudian, masih di depan pintu keluar, di sini Doma pun mengatakan kalau dirinya belum pernah bertemu dengan pendekar pedang yang seperti Inosuke tersebut. Dan Doma merasa kalau itu adalah hal yang bagus baginya untuk diingat. Dan dia pun mengatakan lagi dalam hatinya kalau Inosuke adalah informasi penting, dan dirinya juga akan membuat mereka mengerahkan seluruh jurusnya sebelum dirinya Doma membunuhnya, dan menganggap kalau rencana tersebut akan membantu dirinya untuk pertarungan-pertarungan berikutnya. Lalu balik ke pertarungan. Di sini setelah tadi klon es Doma mengeluarkan serangan kepada Inosuke, sekarang klon es tersebut mengeluarkan lagi jurus darah iblis teratai merambatnya untuk menyerang Kanao. Tetapi Kanao pun dapat menangkis serangan tersebut dengan tebasan pedang pernafasan bunganya. Dan sambil menangkis serangan tersebut, Kanao merasa kalau mereka sedang dipukul mundur dan Doma sedang mencoba melarikan diri.
Lalu sambil melihat Doma yang mencoba membuka pintu, di sini Kanao mengatakan dalam dirinya kalau dirinya itu dan Inosuke harus bertahan sedikit lebih lama lagi, serta harus melakukan sesuatu untuk menahan Doma di tempat ini sedikit lebih lama. Namun di sisi lain, saat Doma akan membuka pintu, tiba-tiba dia pun berhenti dan sambil tersenyum dia mengatakan kalau dirinya akan mengeluarkan 5 klon esnya lagi dengan menganggap kalau dengan begitu dirinya akan bisa mengalahkan pemburu iblis yang masuk ke kastil Infinity lebih cepat. Kemudian sambil melebarkan kipasnya, Doma mengatakan kalau dirinya harus melakukan itu secepatnya. Atau jika dirinya terlalu lama bermain-main, Doma merasa kalau Muzan akan marah kepadanya. Dan setelah mengatakan itu, Doma pun langsung membuat klon-klonnya. Lalu, masih pada pertarungan klon es Doma melawan Inosuke serta Kanao, di sini klon tersebut kembali mengeluarkan jurus darah iblisnya, untayan es musim dingin, dan menyerang Kanao menggunakan jarum-jarum es raksasanya. Akan tetapi, dari serangan yang ditunjukkan kepada Kanao itu, dia dapat menghindarinya. Lalu kemudian di sisi Inosuke, sambil Inosuke menghindari serangan semburan kabut es, di sini Inosuke pun sangat merasa kewalahan. Inosuke berkata kalau mereka merasa sangat kerepotan walaupun melawan klon es dari iblis asli. Dan sambil menghindari serangan kabut es, Inosuke pun melihat ke arah Doma yang sedang membuat klon es. Dan sambil melihat hal tersebut, dia merasa kalau dirinya tidak bisa mendekatinya dan mendorong dirinya untuk secepatnya membalas dendam kepada Doma. Lalu saat Inosuke melompat untuk menghindari kabut es yang mengejarnya itu, tiba-tiba klon es tersebut menyerang Inosuke dengan teratai es merambatnya. Sehingga tangannya pun terluka akibat mencoba menahan serangan tersebut. Dan setelah terkena serangannya, dengan cepat dia pun langsung memotong-motong serangan es merambatnya. Dan di sisi lain, Kanao yang melihat hal tersebut pun langsung meneriakinya untuk jangan panik dan menyuruhnya untuk tenang dan bertahan sedikit lagi. Dan saat mengatakan hal tersebut, Kanao pun langsung mencoba menghindar saat dirinya kembali diserang oleh klon es Doma dengan tebasan es teratainya. Lalu, di saat yang sama, saat Doma mendengar Kanao mengatakan kepada Inosuke untuk bertahan sedikit lagi, dia pun mulai merasa heran dan bertanya-tanya. Akan tetapi, Doma pun mengabaikan hal tersebut dan mengatakan kalau dirinya tidak peduli karena para Miko atau klonnya akan merekam semua pertarungannya. Namun, di saat Doma akan membuka pintu keluar, tiba-tiba pandangan penglihatannya pun berpisah. Dan saat Doma terkejut dan menyadarinya, ternyata sebagian wajah Doma sebelah kiri pun tiba-tiba meleleh sehingga menyebabkan mata kirinya menggantung jatuh. Dan pada saat itu, Doma pun merasa terkejut dan bertanya-tanya apakah yang terjadi pada dirinya. Dan di sisi lain, Kanao yang sudah mengetahui hal itu dari awal, dia pun mulai merasa percaya diri. Lalu, saat Doma menyentuh wajahnya, dia merasa kalau wajahnya tersebut mulai meleleh. Dan kemudian dia pun terjatuh. Dan saat dirinya sedang terluka tertunduk diam, tiba-tiba Doma pun membayangkan wajah Shinobu yang tersenyum. Dan di sini, Doma pun mulai merasa sangat khawatir kepada dirinya. Dan berikut adalah pembahasan chapter 161 Kimetsu no Yaiba, yaitu permulaan kekalahan Doma. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.